Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Guys, ternyata nenek moyang kita itu adalah nenek moyang yang paling cerdas di dunia. Apa buktinya? Baru-baru ini ditemukan sebuah penelitian yang menggemparkan dunia. Penemuan yang merubah pola pikir orang-orang Eropa. Apa itu penemuannya? Jadi di Indonesia ditemukan sebuah lukisan yang berumur 51.000 tahun. Jauh mengalahkan seperti lukisan yang ditemukan di Eropa. Dan ini sangat menggemparkan peneliti dari Eropa. Kenapa bisa menggemparkan? Karena 51.000 tahun lebih nenek moyang kita yang lalu sudah melukis, guys. Melukis di goa-goa menggunakan lukisan-lukisan yang menjelaskan kehidupan saat itu. Jadi lukisannya itu menggambarkan perburuan. Jadi di lukisan itu ditemukan di sebuah goa ya di Sulawesi, dan di goa itu dilukiskan seorang memburu babi. Jadi babi di situ masih belum seperti babi yang sekarang ini ya. Babi yang sekarang ini kan sudah haram semua ya. Ya dari dulu juga babi haram. Maaf. Jadi babi saat itu bentuknya beda. Moncongnya itu agak kecil dalam simulasi gambaran itu. Ketika peneliti sudah mensimulasikan. Akan tetapi di gua itu memang lukisan itu agak samar-samar ya. Cuman moncongnya itu agak kecil dan ada beberapa orang menangkap babi. Jadi ada diperagakan gitu. Di lukisan-lukisan itu diperagakan. Coba bayangkan 51.000 tahun yang lalu nenek moyang kita itu sudah melukis. Sementara di Eropa lukisan yang paling tua itu paling 20.000 tahun. Di Spanyol kalau nggak salah. Sementara di Nusantara nenek moyang kita itu sudah melukis, guys. 51.000 tahun yang lalu sudah melukis, dan begitu cerdasnya nenek moyang kita. Ledakan intelijen saat itu tidak hanya terjadi di Eropa, akan tetapi di Nusantara juga. Ini salah satu bukti. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu kurang cerdas, apalah, tidak keren lah, kolot lah, enggak. Orang Eropa juga sudah mengakui bahwa nenek moyang kita itu adalah yang cerdas. Gimana nggak cerdas coba? Saat itu belum ada yang kepikiran untuk melukis. 51.000 tahun yang lalu, guys. 50.000 tahun yang lalu itu nggak ada orang yang berpikir seperti itu. Menggunakan semprot seperti cat gitu, terus cap tangan, terus ada gambar-gambar yang merepresentasikan kehidupan saat itu, saat berburu. Nggak ada orang manusia purba saat itu yang kepikiran seperti itu. Jadi itulah salah satu bukti bahwa nenek moyang kita itu cerdas. Jadi kita harus percaya diri. Kita harus bangga bahwa nenek moyang kita itu adalah nenek moyang yang paling cerdas di dunia. Saya tidak sedang terlalu membanggakan nenek moyang kita. Akan tetapi selama ini kita terlalu silau gitu dengan budaya luar. Silau dengan ideologi-ideologi dari luar. Kalau kita menelisik lebih dalam lagi gitu, ternyata nenek moyang kita itu sangat cerdas. Ini salah satu bukti. Jadi saya akan mencantumkan datanya ya. Nanti baca sendiri ya. Saya akan mencantumkan datanya di deskripsi. Jadi saya tidak asal mengatakan bahwa nenek moyang kita itu cerdas. Emang beneran cerdas. Kita ini aja yang tidak mengakui bahwa nenek moyang kita itu cerdas. Kita tidak pede gitu. Kita lebih silau dengan budaya luar. Silau dengan ideologi dari luar. Padahal kita juga sebenarnya orang-orang yang cerdas juga. Nah, yang menarik daripada lukisan ini adalah cikal bakal terbentuknya agama. Agama? Yang benar lu, Min? Jadi gini, apa hubungan lukisan ini dengan agama? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi agama itu ya berdasarkan antropolog ya. Bagi kaum agamis ya, mohon maaf ya, kalau misalnya ada yang percaya bahwa agama itu turun dari Tuhan, ya saya juga percaya itu. Dari Nabi Adam gitu, saya juga percaya itu. Saya nggak membantah itu ya. Tapi ini dua hal yang berbeda ya. Dua keilmuan yang berbeda dari antropolog dan teologi ya. Jadi kita membahas dari secara antropolog dulu ya. Oke, saya menghargai yang ada di kitab suci ya. Saya tidak menyangkal itu. Jadi di video sebelumnya banyak yang ngata-ngatain saya gitu. Lu kan agnostik, kenapa bahas agama? Jadi kalimat ini sama seperti lu kan golput, kenapa bahas politik? Jadi sesimpel itu. Ya nggak apa-apa kita bahas politik kan walaupun kita golput. Nggak apa-apa kita bahas agama kan walaupun kita golput dari agama. Agnostik itu tidak membenci agama, guys. Agnostik itu hanya menurunkan level agama ke budaya, nggak membenci. Agnostik itu menghargai agama. Jadi
berdasarkan antropolog, agama itu tercipta karena apa? Agama itu tercipta karena berdasarkan imajinasi, berdasarkan ketidakketahuan kita di zaman itu. Contoh misalnya, ketidakketahuan apa yang kita perdebatkan saat itu. Jadi gini, dulu nenek moyang kita itu zaman purba itu, kalau misalnya ada fenomena alam, misalnya terjadi petir, misalnya terjadi fenomena alam atau hujan misalnya. Jadi nenek moyang kita itu kan belum ada teknologi ya seperti sekarang ini bisa mengetahui ternyata petir itu terjadi karena ada muatan listrik di awan, atau hujan itu terjadi karena ada awan, mendung dan lain sebagainya. Jadi nenek moyang kita puluhan ribu tahun yang lalu atau ratus ribu tahun yang lalu belum ada yang memikirkan sampai ke situ, belum bisa berpikir secara sains gitu. Dan karena belum menemukan jawaban, maka timbullah imajiner gitu. Ternyata mungkin saja ya ada dewa petir gitu, dewa hujan. Nah, dari ide ini atau imajinasi ini, maka diukirlah atau dilukislah dewa petir gitu, seperti dewa Zeus gitu yang sekarang ini yang ada di internet kan banyak gitu, dewa petir, terus dewa hujan. Jadi bagaimana mereka merepresentasikan dewa-dewa itu? Dengan cara apa? Dengan cara memahat, dan pertama dilukis dulu gitu, baru dipahat. Jadi berhubungan kan antara lukisan ini dengan cikal bakal terbentuknya agama atau kepercayaan. Jadi sudah dibentuk, diukir, dan dibentuklah seperti patung dewa-dewi atau dewa petir atau dewa angin atau dewa apalah itu. Itulah bentuk atau cikal bakal terbentuknya agama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu kalah cerdas dengan Eropa, justru salah. Penemuan ini mengatakan bahwa nenek moyang kita itu adalah nenek moyang yang sangat cerdas. Saat itu sudah menemukan lukisan-lukisan yang merepresentasikan zaman saat itu. Selain penemuan lukisan yang mutakhir ini, ternyata ada beberapa penemuan di Nusantara yang menggemparkan dunia. Apa itu? Penemuan situs Padang misalnya. Jadi penemuan situs Padang ini diteliti bahwa situs Padang ini adalah situs atau seperti bentuk piramid ya. Ini lebih tua daripada piramid yang ada di Mesir. Piramida yang ada di Mesir. Ini lebih tua daripada itu, guys. Jauh lebih tua, ribuan tahun daripada yang ada di Mesir itu. Ada di, kalau nggak salah di Cianjur ya, situs Padang di Nusantara. Jadi boleh kita simpulkan bahwa nenek moyang kita itu tidak kalah keren dengan moyang bangsa lain. Nenek moyang kita tidak kalah cerdas dengan nenek moyang orang lain. Ada banyak prestasi nenek moyang kita zaman dulu lebih berprestasi daripada nenek moyang orang Eropa, orang Afrika zaman dulu. Kita aja yang tidak menghargai jasa-jasa leluhur kita, tidak mengapresiasi. Kadang kita berpikir bahwa nenek moyang kita itu menyembah berhala, nenek moyang kita itu musyrik, nenek moyang kita itu nggak keren, kolot dan lain sebagainya, kafir. Kalau udah ngomong seperti ini berarti ya selesai sudah kan. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, Tuhan tidak punya agama, manusialah yang punya agama. Jadi Tuhan tidak mengatakan bahwa walaupun kepercayaan nenek moyang kita itu adalah menyembah misalnya, menyembah batu atau apa itu adalah bentuk daripada representasi mereka ke Tuhan. Jadi tujuan mereka itu adalah Tuhan. Cuma mereka nggak bisa mengatakan saat itu Allah atau Allah atau Tuhan. Mereka mau representasikan Tuhan itu dalam bentuk menyembah pohon atau batu segala macam itu. Bukan pohon atau batu yang mereka sembah, itu adalah bentuk gitu. Sama seperti kita sekarang ini berdoa gitu, atau melakukan ritual ibadah gitu. Kita juga sujud kan, jujur-jujuran aja, kita juga sujud kok. Jadi bisa aja orang mengatakan bahwa ngapain sih harus sujud gitu. Bisa aja seperti itu. Bukan berarti saya mengatakan harus itu tidak benar ya. Itu nggak apa-apa. Kalau beragama juga nggak apa-apa. Itu juga hal yang baik. Akan tetapi ini yang jadi permasalahan ini adalah kita selalu membanding-bandingkan bahwa nenek moyang kita itu nggak keren, nenek moyang kita berhala dan lain sebagainya. Jadi kita sebenarnya kalau secara tidak sadar kita itu dijajah oleh ideologi dari luar.
Untuk apa? Untuk mengkafir-kafirkan nenek moyang kita. Ya kan? Kurang durhaka apa coba kita ini? Mengkafir-kafirkan nenek moyang kita. Padahal itu yang paling dekat dengan kita. Kalau nggak ada nenek moyang kita nggak bakalan lahir. Itu yang paling dekat dengan urat nadi kita. Kurang durhaka apa coba kita? Harusnya kita minta maaf sama nenek moyang kita. Selama ini kita sudah membelakangi ajaran leluhur kita. Kurang keren apa coba nenek moyang kita? Kita selalu silau dengan budaya-budaya luar, budaya barat, budaya dari mana itu? Dari gurun-gurun atau dari pasir-pasir, dari sungai-sungai. Kita selalu silau. Padahal nenek moyang kita itu sangat jago gitu. Zaman dulu sangat jago, sangat perkasa. Terus apa lagi? Ada lagi yang paling mutakhir. Ternyata menurut penelitian, datanya saya akan cantumkan di deskripsi ya. Saya tidak asal mangap ya. Ternyata yang menemukan teknologi pertanian pertama yang paling tertua itu adalah Nusantara. Nenek moyang kita guys. Bahkan yang mengajari, katanya yang mengajari Afrika bercocok tanam itu, menanam padi itu adalah Nusantara. Coba bayangkan betapa hebatnya nenek moyang kita. Betapa cerdasnya nenek moyang kita. Kita saja yang tidak menghargai kehebatan dari nenek moyang kita. Apalagi kapal Jung Sapa. Jadi kapal Jung Sapa ini ya, kapal yang sangat gede banget. Bahkan Portugis, Spanyol juga takut dengan kapal Jung Sapa ini. Kalau kapal Jung Sapa ini mampir ke China, jadi China itu takut dengan kapal Jung Sapa itu. Karena apa? Karena kapal Jung Sapa ini bisa menaklukkan satu daerah atau satu kota. Betapa luar biasanya kita bisa membangun kapal segitu gedenya. Dan kenapa sekarang ini tidak kelihatan kapal Jung Sapa itu? Penjajahanlah yang menghapuskannya. Penjajahan apa? Penjajahan itu kan ada banyak ya. Terutama penjajahan ideologi ya. Ideologi yang datang dari luar gitu. Apapun ideologinya kita tangkap, kita masukkan gitu. Dan ideologi yang diajarkan oleh nenek moyang kita itu kita hilangkan dengan sendirinya. Kita tidak kekeh dengan pendirian kita. Kita mudah digoyang dengan ideologi dari luar. Kita tidak setia dengan ideologi yang diajarkan oleh leluhur kita. Padahal itu yang paling dekat dengan kita. Kalau boleh jujur ya, ini jujur dari hati saya yang paling dalam. Saya melihat ya, kalau saya melihat sekarang ini ya, tapi tidak semuanya ya. Disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan semuanya. Kita dalam beragama itu ya, umat beragama zaman sekarang ini menurut saya itu mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan kepercayaan nenek moyang kita zaman dulu, jauh lebih maju orang itu. Apa buktinya maju? Enggak pernah nenek moyang kita dulu mempersekusi orang lagi ibadah, enggak pernah itu. Masuk ke rumah ibadah orang lain enggak pernah seperti itu. Menggusur gitu atau ribut, saling mengkafirkan, enggak ada itu. Kita tidak diajar seperti itu. Ajaran leluhur kita itu mengajarkan kita menghargai alam, menghargai sesama. Bahkan saking welcome-nya kita dengan orang luar, maka banyak orang pedagang-pedagang ke Nusantara itu dulu, siapapun itu datang, kita welcome. Kita menerima, saking welcome-nya kita nggak ada pikiran negatif gitu. Dan akhirnya kita sekarang ini dijajah dengan ideologi-ideologi dari luar. Kita kehilangan diri guys. Coba yang nonton video ini, apa coba jadi diri Indonesia sekarang ini? Budaya yang sekarang ini di Indonesia juga sudah terkikis, sudah malu orang pakai budaya Nusantara yang kita ciptakan sendiri. Kita silau dengan budaya-budaya dari luar, ya kan? Gak ada jati diri Indonesia sekarang ini. Saya melihat seperti orang yang linglung gitu, gak punya pendirian, gak punya jati diri. Kita dikontrol dengan ideologi dari luar secara tidak langsung. Kita itu seperti ada pewayangan nih, ada talinya di bawah gini. Ini kita seperti dikontrol gitu dari jauh, ya kan? Melalui apa? Melalui ideologi, baik ideologi teologi dan lain sebagainya. Terutama ideologi teologi yang mengontrol kita. Kita tidak akan bisa maju kalau seperti itu, kalau kita dikontrol terus. Linglung, kita seperti orang linglung gitu. Seperti dimasukkan ke dalam otak kita itu chip, dan kita bisa bekerja sendiri gitu. Kita bela mati-matian gitu. Ideologi dari luar kita bela mati-matian gitu. Sesama agama impor ribut. Nusantara nggak pernah mengajarkan seperti itu. Nenek moyang kita nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ribut aja kerjanya. Kalau nenek moyang kita itu keluar dari kubur, kita pasti dimarah-marahin, dimaki-maki. Kalian ini ribut aja kerjanya. Ribut sesama agama impor.
Kita tidak pernah mengajarkan keturunan kita seperti itu. Nenek moyang. Saya ekonomi, salam rasional. Nenek moyang. Apa guys,